Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Dan hari ini ada Bro Suhardi. Say hi dong. Hai, Oh hai. gini nih. Kemudian ada Pak Mahmud. Kayak tua Pak. Ada ya udah itu. Ada Om Mahmud. Nah, dan di sini ada dong. Mr. G. Sergi. Ya, Mr. G. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang bahasa. Antum itu bahasa apa? Spesialis bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Mr. G, Indonesia. Spesialis bahasa Inggris ngapak. bahasa Inggris ngapak. Kalau Pak, saya Om bahasa Mahmud. Indonesia medok berarti ya. Saya spesialis bahasa kalbu. Bahasa apa? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Bahasa Oke. kalbu. Nah, ini justru saya sekarang tuh lagi senang belajar bahasa, Bro Suwardi. Iya. Kalau kita flashback ke zaman dulu kan kita tuh sebetulnya bisa berbahasa Indonesia itu sebelum di bangku sekolah, bener gak? Iya benar, sebelum di bangku sekolah itu kita rata-rata udah menguasai bahasa Indonesia di situ. Berarti sebetulnya untuk bisa berbicara bahasa Indonesia nggak perlu sekolah dong? Nggak perlu sekolah sebenarnya kalau sekadar untuk berbicara ya. Ya. Tetapi kalau untuk memahami hal-hal yang ada di dalam bahasa itu kita ya tentunya perlu Harus belajar. Ya. banyak. Tapi kalau untuk berbicara, Kalau hanya bicara, kita banyak berhubungan dengan orang yang menggunakan bahasa tersebut Ya. ya lama kelamaan akan ikut sendiri. nah kalau bahasa Inggris gimana? Ini Mr. G, cerita pengalaman ini ya. Anak ini, ya, si anak ini ketika masih kecil, umur 1 tahun lebih itu kan masih ini ya belum bisa ngobrol ya. ya, Nah, ketika kita cekokin dia terus untuk berbahasa, itu dalam hitungan 2 tahun, dari 1 tahun ke 2 tahun itu ternyata dia bisa merekam. Dan 2 tahun lebih ternyata ini anak ini sudah bisa menyusun kalimat ya. tanpa bangku sekolah. Ini kan luar biasa. Jadi ternyata belajar bahasa itu ternyata konsepnya adalah kita itu menjadikan si objek, si anak itu sebagai sumber contoh. Ya. Apalagi orang udah tua kayak kita ini, Ya. seharusnya bisa banget. Iya harusnya. Saya nggak rela dibilang tua loh. Kalau bangga gimana? Enggak, bahasa kalbu gimana bahasa kalbu? Bahasa kalbu gimana? Om Ada Mahmud, yang enggak? kalau bahasa kalbu. Kan nggak di bahasa kalbu ini? Mungkin saya bukan mau membahas ya kaitannya sama bahasa kalbu, cuman mau memberikan pertanyaan mungkin ya ke expert Kedua tentang narasumber masalah ini nih. bahasa Langsung. ini ya. Jadi dari sekian hari kan ya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kan ada yang namanya perubahan pola bahasa kan ya, yang terjadi di masyarakat, apalagi di kalangan anak-anak ya, anak-anak pergaulan sama anak-anak remaja itu kan kadang ada distorsi bahasa. Apakah kemudian di beberapa tahun ke depan ini akan ada perubahan yang signifikan dari bahasa-bahasa, misalnya contoh bahasa Indonesia gitu kan. Dari sekian bahasa-bahasa yang baru saja kan ada kosakata yang baru kan, yang dimasukkan, yang ditambahkan. Dan itu sebenarnya hubungannya masih sebenarnya ada kaitannya dengan bahasa-bahasa yang lama. Itu bagaimana tuh menurut antum? Pasti ada. Jadi setiap tahun itu KBBI kan dimutakhirkan 2 kali ya. Setiap tahun. Setiap tahun itu itu 2 kali. Nah, dalam pemutakhiran itu ada kata yang dihapus, ada kata yang ada kata yang dihapus. Ya, ada kata yang dihapus. Itu salah satu contohnya apa? Indikasinya si kata-kata itu bisa dihapus. Apakah sudah ada tidak ada penutur? Kalau tidak digunakan di kehidupan sehari-hari itu biasanya kata itu dihapus. Bisa kasih contoh nggak apa aja tuh? Kalau yang dihapus saya lupa kata apa. Tapi kalau yang ditambahkan banyak nih. Seperti misalnya ada kata lir. Lir itu seperti itu dari bahasa Jawa ditambahkan. Terus ada kata takfiri. Takfiri itu awalnya nggak ada di dalam KBBI. Itu yang pakai siapa?
Apa? Yang pakai bahasa-bahasa itu tuh siapa? Takfiri gitu banyak sekarang yang pakai istilah-istilah di media sosial. Itu kan kalau pemberitaan teroris itu, nah teroris itu kadang kan mudah untuk mengkafir-kafirkan. Itu kan takfiri, kegiatan takfiri. Ada sosialisasinya nggak sih? Ada sosialisasi. Via apa? Sosialisasi? Via website, kadang juga ada penyuluhan-penyuluhan. Tapi kita belum pernah ya selama ini dapat penyuluhan ya. Iya, nggak pernah kalau dapat. saya lihatnya dari website, dari media sosial, badan bahasa dan seterusnya. Ya. Mr. Ji kalau bahasa Inggris gitu juga nggak? Kurang lebih begitu. Sama. Jadi ada penambahan kata, ya, ada juga ada yang Ada yang kata yang dihapus. hilang, ada yang hilang. Ada yang hilang atau dihapus? Ada yang hilang dan makan usia dia. Karena seringnya nggak dipakai seringnya gitu. nggak dipakai, hanya jadi dianggap hilang itu. Nah, itu seperti itu juga. Nah, Ya, contohnya jadi- kayak kita nih lagi kosakata yang sekarang lagi baru-baru nih ya, kayak kata viral itu kan ya. Itu kan dulunya kan mungkin hanya ditemukan di kamus gitu ya. Tapi orang tidak tahu ya. Nah, sekarang istilah itu viral jadi ada. Udah ini banget ya. Padahal sebenarnya dari dulu itu sudah ada. Tapi dipopulerkan sekarang dengan sekarang ini jadi lebih ini ya, lebih banyak, lebih cepat. Selain penambahan kata baru juga ada penambahan maknanya. Seperti misalnya kata viral itu kan awalnya hanya dipakai untuk virus, penyebaran virus. Nah sekarang viral itu justru dipakai untuk Suatu dunia hal yang- teknologi, sesuatu dunia yang informasi, cepat menyebar. cepat menyebar. yang banyak dibicarakan orang Iya, gitu ya. banyak dibicarakan orang. Berarti tadi dua ya indikasinya, ada pengurangan bahasa, ada penambahan bahasa ada itu karena tidak dituturkan, dan kedua mulai banyak yang menuturkan gitu Iya. kan, dua Tetapi indikasi. yang banyak dituturkan pun belum tentu ada di dalam KBBI gitu kan. Iya. Seperti itu. Tapi nanti kedepannya mungkin Kemungkinan KBBI besar akan bakalan dimasukkan bertambah juga ya. terus ya. Tetapi kalau di bahasa Indonesia mungkin belum sebagus bahasa Inggris lah. Kalau di bahasa Inggris itu kan penyair seperti Shakespeare itu udah langsung bisa memberikan andil. Kalau kita Khairil Anwar itu banyak membuat kata-kata baru, tapi kata-kata itu belum masuk ke dalam kamus. Tapi sebetulnya buat sekarang itu fokusnya kita pengen ngobrolin gimana caranya orang tuh bisa berbicara aja deh, berbicara bahasa, Bisa apakah itu berbicara. bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Inggris, apakah itu bahasa Arab, apakah itu bahasa Rusia. Teori-teori tentang pemerolehan bahasa itu banyak sekali ya sebenarnya. Apakah bahasa itu turunkan dari ibunya ataukah tidak, itu terjadi satu perdebatan juga di kalangan ahli gitu kan. Tetapi yang paling saya jadi pegangan saya ya, justru bahasa itu tidak diturunkan dari ibunya, dari orang tuanya, itu tidak diturunkan. Tapi karena proses berlatih di dalam lingkungan itu sendiri, gitu. Jadi tidak diturunkan. Gini nih biar lebih jelasnya nih. Saya nih udah lulus kuliah. Ya. Kalau misalkan ama antum dites nih bahasa Indonesia bisa jadi nilai saya 60. Bisa jadi. Tapi karena untuk kan berbicara bahasa Indonesia dengan baik insya Allah bisa. sudah lancar gitu Iya. ya. Itu istilahnya begini. Apa tuh? Yang dipercakapkan oleh kita sehari-hari itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia ragam formal, tetapi itu bahasa Indonesia ragam cakapan, ya kan? Contohnya kita ke restoran mungkin ya, terus kita pesen nasi satu misalnya. Nah, kita kan nggak dikasih satu butir nasi, tetapi kita dikasih satu porsi nasi. Itu membuktikan bahwa itu merupakan ragam cakapan, dan ragam cakapan itu harus mengerti antara kita dengan penutur dengan lawan tutur, itu harus mengerti. Itu. Kalau bahasa Inggris Sama. Jadi sama ya. yang tadi disampaikan itu tuh, kalau kita belajar dari pola ke anak-anak gitu ya, dari mereka sama sekali tidak tahu ya, dari tidak tahu bahasa, Bahkan belum menulis ya. belum tahu istilah A, B, C, D gitu ya, tidak bisa baca, tidak bisa baca, tidak bisa tulis gitu ya. Tapi kok mereka dalam usia 2 tahun kok sudah bisa berbicara. berdialog dengan Barbie gitu ya, Yeah. bisa berdialog dengan
Barbie, terus bisa ngobrol-ngobrol kayak sedang bercerita gitu ya. Itu kan luar biasa. Dan ternyata setelah diamat-amati ternyata kita pun sebenarnya bisa dari tidak tahu bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa planet yang lain gitu ya. Asal ada nih si sumber satu atau dua orang yang ngajak ke kita itu untuk ngobrol terus ya. Nah dari situ nanti lama kelamaan kita tuh jadi nyambung gitu. Dari kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apa itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya gitu ya, tentang kabar, karena kita ngobrol terus ya lama-lama kita tuh jadi merekam apa yang dilakukan. Akhirnya nah itu meskipun itu bukan rekam bahasa baku gitu ya, tapi kita itu bisa menangkap mereka. Nah akhirnya jadilah itu komunikasi itu jadi terjalin gitu. Iya. Nah itu bisa diterapkan untuk belajar bahasa apapun mungkin gitu. Berarti dibiasakan untuk melakukan interaksi antara penutur dengan lawan bicara gitu ya, lawan tuturnya gitu ya. Dan akhirnya bisa dapat. Jadi ini apa istilahnya, kalau kita mungkin sering dengar ya. Itu hebat ya anak-anak Inggris kok bisa ngomong bahasa Inggris dalam usia 3 tahun. Kita sering dengar gitu ya. Anak-anak Arab 3 tahun udah bisa bahasa Arab, udah bagus banget. Itu kadang-kadang kita itu mengatakan, lah itu kan anaknya orang Arab. Itu kan anaknya orang Inggris kan gitu ya. Nah, kebanyakan orang malah jawabnya gitu. Ini sebenarnya jawaban yang salah. Iya, harusnya tuh dipikirkan kan kenapa bisa seperti itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Itu sebenarnya adalah ternyata konsepnya adalah bukan masalah mereka tuh lahirnya di Arab atau di Inggris. Ini masalah kebiasaan. Jadi kita itu kalau pengen bisa bahasa asing atau bahasa apalah ya, kita tuh sendiri yang menciptakan lingkungan itu. Kita menciptakan lingkungan yang menggunakan bahasa itu. Kalaupun kita tinggal di Inggris selama 100 tahun ya, atau 10 tahun gitu ya. Tapi kalau kita ngomongnya pakai bahasa Jawa, ya otomatis nggak bisa. Gitu. Jadi bisanya karena lama-kelamaan kita itu dicekoknya terus dengan bahasa itu, akhirnya lama-lama jadi bisa. Nah, terus kalau untuk bahasa sendiri kadang kita pun sudah mengerti kaidah-kaidah, mengerti aturan-aturan dalam berbahasa pun kadang kita masih bingung. Contohnya nih ya, tiba-tiba saya bilang gini, terserah gitu. Nah, apa sih arti kata terserah saya tadi gitu kan? Itu kan bisa banyak gitu kan. Tapi gini Bro Suwardi, justru yang saya menarik itu apa yang tadi disampaikan oleh Mr. G itu. Gimana? Berkaitan dengan berbicara itu. Ya jadi berarti kita harus membuat lingkungannya untuk berbicara bahasa itu kan. Lama-kelamaan kan akan bisa juga mengikuti lingkungan kita gitu kan. Nah, berarti harusnya kita tuh harusnya bisa berbicara dengan beragam bahasa dong, karena di lingkungan kita tuh sebetulnya bisa dibuat seharusnya itu, gitu. Seharusnya seperti itu ya, kita bisa menguasai berbagai ragam bahasa gitu. Tetapi kalau saya sendiri yang paling saya kejar itu sebenarnya ketika belajar bahasa itu kita bisa membaca naskah-naskah dari berbagai belahan dunia itu. Kalau saya kejar bukan kita bisa berbicara gitu ya, tetapi kita bisa membaca naskah. Maksudnya gini, dengan kita sering berbicara nih, kita sering berinteraksi, pada akhirnya pada saat kita mempelajari tata bahasanya itu akan lebih membantu, ya nggak sih? Jatuhnya kan akan lebih membantu. Beda dengan kita jatuhnya kan harus ngapal terus, sedangkan nggak dipraktekin, ya bakalan hilang lagi lah. Jatuhnya kan gitu. Iya. Dan itu sebenarnya mudah kalau untuk berbicara itu pun ya. Misalnya kita berpergian lah ke luar negeri gitu, kerja setahun 2 tahun gitu ya, insya Allah bisa gitu ya. Kalau misalnya kita niat banget nih gitu ya, berpergian ke luar negeri setahun 2 tahun gitu ya, mungkin akan lebih terbiasa di situ, karena kan nggak ada pilihan lain bagi kita selain berbicara dengan bahasa tersebut gitu. Makanya ini apa, target utamanya kita tuh mau apa nih, mau bisa bicara saja asal komunikatif. Ya kalau asal komunikatif berarti kan yang penting sih yang kita ajak bicara paham dengan yang kita maksud. Nah berarti kan udah komunikatif nih ya, meskipun dari segi ini formal apa nggak formal, ini baku apa nggak baku, itu terlepas dari itu ya, maka tentukan dulu nih kita mau apa nih targetnya. Kalau kita sekedar bisa ngomong
ya bisa ngobrol, ya insya Allah bisa cepat. Tapi kalau targetnya kita bisa baca naskah-naskah yang berbau bahasa tersebut ya, yang mungkin tidak kita temukan di ini ya keseharian ya, itu harus tahapannya harus dari memahami konsep-konsep ini, kaidah-kaidah yang dari nol gitu, dan itu butuh waktu yang lebih lama. Saya punya kisah tersendiri tuh. Asing tuh 2004 gitu ya.